Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardias Kusumawardana dan teman saya Anggitiara Yunanti. Dalam video ini kita akan membahas tentang Job Safety Analysis pada praktikum beton laboratorium pengujian bahan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang pada mata kuliah teori dan praktik pengujian bahan yang diampu oleh Bapak Mirza Abdullah Pratama. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Anggitiara Yunanti. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Anggitiara Yunanti. Saya mohon izin untuk menjelaskan mengenai tabel 1 identifikasi bahaya, risiko, tindak lanjut, dan rekomendasi. Untuk yang pertama yaitu dengan jenis kegiatan memasuki lab, bahaya yang dapat terjadi yaitu terjepit pintu dengan risiko yang ditimbulkan adalah tangan bengkak, nyeri, dan memar. Untuk tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah menyediakan P3K, sedangkan untuk rekomendasinya adalah yang pertama dilarang bergurau di dekat pintu. Untuk yang kedua adalah menyediakan kompres es untuk mengurangi pembengkakan. Untuk jenis kegiatan yang kedua adalah peminjaman alat, di mana bahaya yang dapat timbul adalah alat yang terjatuh yang dapat mengakibatkan resiko buka pecah, kaki tertimpa, dan luka gores. Untuk tindak lanjutnya yaitu menyediakan P3K dan rekomendasinya yaitu berhati-hati saat membawa alat, polisi dan pengki untuk membersihkan alat uji, di mana rekomendasi ini hanya berlaku untuk alat uji yang mengandung material dan kerja. Untuk jenis ketiga yaitu pengambilan material, di mana material yang tertimbul akan di lantai. Untuk resiko yang dapat ditimbulkan adalah tergelincir atau terjatuh dan melukai kaki. Untuk tindak lanjut yang dilakukan adalah selalu menjaga area kerja tetap bersih dan memakai sepatu. Untuk rekomendasinya adalah menyediakan sapu lidi dan pengki untuk membersihkan agregat kasar berserakan. Untuk jenis kegiatan yang keempat adalah pengambilan material, di mana bahaya yang dapat timbul adalah agregat kasar memiliki ujung kecil. Yang dapat timbul adalah gores. Untuk tindak lanjutnya adalah tangan kain untuk mencegah luka gores dan menyediakan P3K. Untuk rekomendasinya yaitu memberikan safety induction saat bekerja dan saat bersentuhan dengan bahan praktikum di laboratorium. Mana safety induction ini biasanya berisi tentang bahaya apa saja yang terdapat saat praktikum dan langkah untuk mencegah. Untuk jenis kegiatan yang kelima adalah pengambilan material, di mana bahaya yang timbul adalah semen grup, sedangkan risiko yang dapat ditimbulkan adalah gangguan pernapasan. Untuk tindak lanjutnya yaitu dapat mengenakan masker, melakukan penguji untuk rekomendasinya adalah pemakaian span untuk mengatasi sirkulasi yang buruk. Yang kedua adalah menyiapkan tabung oksigen. Bahayanya adalah semen masuk ke dalam mata, sedangkan resiko yang ditimbulkan adalah berupa iritasi. Untuk tindak lanjutnya yaitu ini tidak masuk ke mata. Untuk yang kedua adalah menyediakan rekomendasinya yaitu memberikan safety induction saat bersentuhan dengan praktikum laboratorium. Yang kedua adalah menyediakan safety goggles atau kacamata pelindung. Untuk jenis kegiatan pengambilan material, di mana bahaya dapat timbul adalah pasir masuk ke dalam mata yang dapat mengakibatkan resiko berupa iritasi mata. Untuk tindak lanjut dan rekomendasinya sama dengan bahaya dan resiko semen. Untuk jenis kegiatan yang ke-8 adalah pencampuran beton menggunakan mesin, di mana bahaya yang ada adalah dapat berupa mengangkut material mesin, di mana resiko yang ditimbulkan adalah tergilir menjadi timbul. Untuk tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah mengangkut material sebagian demi sebagian, dan yang kedua adalah mengatur kemiringan drum mixer untuk rekomendasinya sendiri adalah dengan memberikan instruksi keselamatan dan praktikan tentang bagaimana proses pengangkutan material yang aman. Untuk jenis kegiatan yang ke-9 adalah pencampuran beton menggunakan mesin.
Untuk bahayanya adalah saklar mixer terkena air yang dapat mengakibatkan konsleting. Untuk tindak lanjutnya yaitu menempatkan saklar listrik menjauh dari area basah dan memberikan pendampingan. Untuk rekomendasinya yaitu menyediakan modul praktikum atau video petunjuk tentang penggunaan dan perawatan alat. Untuk jenis kegiatan yang yaitu menggunakan mesin, berputar dan yang dapat dibongkar adalah pada jam. Untuk tindak lanjut yang yaitu memberikan yang kedua adalah memastikan alat berhenti berputar ketika masukkan jam, dan yang terakhir adalah memberikan pendampingan dan pengawasan saat bekerja. Untuk rekomendasi yaitu menyediakan modul praktikum atau video petunjuk tentang penggunaan dan perawatan alat praktik yang benar. Untuk yang kedua adalah menyediakan kontak darurat untuk penanganan lebih lanjut jika terjadi luka serius. Untuk next. Kemudian jenis kegiatan yang ke-11 adalah pencampuran beton menggunakan mesin dengan bahayanya yaitu menuangkan adukan beton ke dalam nampan yang dapat mengakibatkan terkilir dan nyeri punggung. Untuk tindak lanjutnya yaitu mengeluarkan adukan beton ke dalam nampan secara bertahap dan mengatur kemiringan drum mixer untuk memudahkan dalam mengeluarkan adukan beton. Untuk rekomendasinya yaitu memberikan instruksi keselamatan kepada praktikan tentang bagaimana proses pengangkutan material yang aman. Untuk jenis kegiatan 12 yaitu pencampuran beton secara manual, di mana bahaya yang dapat timbul adalah berupa campuran agregat halus dan semen tertiup angin. Untuk resikonya yaitu dapat mengakibatkan iritasi mata dan gangguan pernapasan. Untuk tindak lanjut yang dilakukan adalah menyediakan P3K dan memakai masker. Kemudian rekomendasinya yaitu menyediakan prosedur penanganan gangguan pernapasan, kemudian menyediakan kontak darurat untuk penanganan lebih lanjut jika terjadi luka serius, kemudian yang ketiga adalah menyediakan tabung oksigen portable. Untuk yang jenis kegiatan ke-13 yaitu pencampuran beton secara manual, di mana bahaya yang timbul berupa mengaduk campuran beton secara manual yang dapat mengakibatkan resiko nyeri punggung. Untuk tindak lanjutnya yaitu mengaduk campuran beton secara perlahan dan proses pengadukan dilakukan secara bergantian. Untuk rekomendasinya yaitu memberikan instruksi keselamatan kepada praktikan tentang bagaimana proses pengadukan material yang aman. Kemudian untuk jenis kegiatan 14 yaitu pengujian selam runtuh, di mana selam runtuh ini terdapat tahapan di mana ketinggian selam itu harus diukur. Bahaya yang timbul yaitu sisi dari roll meter atau penggaris yang digunakan itu tajam. Untuk resiko yang ditimbulkan yaitu adanya luka gores. Untuk tindak lanjutnya yaitu menggunakan sarung tangan saat menggunakan roll meter atau penggaris dengan ujung tajam. Kemudian yang kedua adalah menyediakan P3K. Untuk rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu menyediakan modul praktikum atau video petunjuk tentang penggunaan dan perawatan alat praktik yang benar. Untuk jenis kegiatan 15 yaitu pencetakan beton, di mana pencetakan beton ini mempunyai bahaya yaitu oli tumpah yang dapat mengakibatkan tergelincir atau terjatuh. Untuk tindak lanjutnya yaitu berhati-hati saat mengoleskan oli. Untuk yang kedua yaitu selalu menjaga area kerja tak bersih. Untuk rekomendasinya yaitu menyediakan alat berupa lap, pel, dan sabun lantai. Next. Kemudian jenis kegiatan 16 yaitu pencetakan beton, di mana kegiatan ini memiliki bahaya berupa cetakan beton jatuh yang dapat mengakibatkan tertimpa alat. Untuk tindak lanjutnya yaitu memakai sepatu, sedangkan rekomendasinya yaitu berhati-hati saat mengangkat cetakan beton. Untuk jenis kegiatan 17 yaitu pengujian kuat tekan beton, di mana bahaya yang terdapat pada saat kegiatan ini adalah pengujian beton dengan mesin uji tekan yang dapat mengakibatkan terjepit alat uji tekan. Untuk tindak lanjutnya yaitu memberikan briefing prosedur pengujian kuat tekan beton, memberikan pendampingan dan pengawasan saat bekerja, dan memastikan mesin mati saat menaruh dan mengambil benda uji. Kemudian rekomendasinya yaitu menyediakan modul praktikum atau video petunjuk tentang penggunaan dan perawatan alat praktik yang benar. Kemudian menyediakan kontak darurat untuk penanganan lebih lanjut. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis kegiatan pengujian kuat tekan beton dengan bahaya yaitu puing beton terlempar ketika pengujian yang dapat mengakibatkan puing beton mencederai praktikan. Untuk tindak lanjutnya
yaitu memasang kisi-kisi besi pada alat untuk mencegah puing beton terlempar ke arah praktikan. Kemudian yang kedua adalah menjaga jarak aman. Untuk rekomendasinya yaitu memastikan alat uji bersih dari puing-puing beton setiap akan mulai pengujian. Kemudian yang selanjutnya adalah menyediakan kontak darurat untuk penanganan lebih lanjut. Untuk jenis yaitu alat pengujian terjatuh yang dapat menimbulkan risiko berupa alat pengujian pecah, kaki tertimpa, dan luka gores. Untuk tindak lanjut yang dilakukan yaitu menyediakan P3K dan memakai sepatu. Untuk rekomendasinya yaitu berhati-hati saat membawa alat dan menyediakan sapu lidi dan tangki untuk membersihkan pecahan alat uji. Untuk jenis kegiatan terakhir yaitu meninggalkan lab yang dapat menimbulkan bahaya berupa terjepit pintu dengan resiko tangan bengkak, nyeri, dan memar. Untuk tindak lanjutnya yaitu menyediakan P3K dan rekomendasinya yaitu dilarang bergurau di dekat pintu dan menyediakan kompres es untuk mengurangi pembekakan. Untuk presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya adalah selain kita mengidentifikasi bahaya, kita juga akan melakukan tindakan upaya pengendalian risiko pada praktikum beton. Yang pertama kita akan membahas pada tabel 2 ini adalah tentang nilai tingkat kemungkinan terjadi. Jadi nilai tingkat kemungkinan terjadi ini dibagi menjadi 5, yaitu almost certain atau terjadi setiap saat. Ya, selanjutnya likely atau sering terjadi. Yang ketiga possible, terjadi sesekali. Yang kedua unlikely, jarang terjadi. Yang pertama ini rare, sangat jarang terjadi. Selanjutnya ada tabel 3 yaitu nilai tingkat dampak. Seberapa parah dampak itu terjadi jika resiko itu mengenai praktikan. Dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama insignifikan, yaitu tidak terjadi cedera, kerugian material minimum. Yang kedua minor, cedera ringan, kerugian material sedang. Yang ketiga moderat, yaitu cedera sedang, dalam artian perlu penanganan dan perawatan medis, kerugian material besar. Tingkat keempat yaitu major, yaitu cedera berat, kerugian material besar dan dapat menimbulkan gangguan produksi. Yang tingkat kelima yaitu ekstrim, cedera fatal, kerugian material besar dan produksi dapat terhenti. Nah, untuk nilai tingkat risiko ini adalah gabungan dari tabel yang tabel 2 ini yaitu tingkat kemungkinan terjadi digabung dengan tabel 3 yaitu nilai tingkat dampak. Pada kolom ini itu nilai tingkat kemungkinan terjadi dan pada baris ini yaitu konsekuensi atau dampak yang terjadi. Keterangan pada tabel E itu ini, E itu extreme risk, yaitu tidak dapat diberikan toleransi dan perlu adanya penanganan segera. Untuk H itu high risk, yaitu risiko tidak diinginkan, hanya dapat diterima jika mendapat perhatian khusus dari pengelola. M adalah moderate risk, yaitu risiko dapat diterima namun memerlukan tanggung jawab yang jelas dari pengelola. L itu adalah low risk, yaitu risiko dapat diatasi dengan prosedur rutin. Nah, untuk selain dilakukan identifikasi bahaya, juga dilakukan beberapa kategori pengendalian risiko, yaitu yang pertama eliminasi. Eliminasi yaitu dilakukan dengan menghilangkan cara permanen sumber bahaya sehingga risiko kecelakaan tidak terjadi. Yang kedua substitusi. Substitusi dilakukan dengan menggantikan bahan atau peralatan dengan alternatif yang lain yang menimbulkan risiko yang lebih kecil atau minimum. Yang ketiga, rekayasa teknik. Rekayasa teknik atau engineering control dilakukan dengan mengubah struktur suatu objek untuk mencegah seorang terpapar potensi bahaya. Dan yang keempat, pengendalian administrasi, yaitu pengendalian administrasi dilakukan dengan menyusun suatu sistem kerja atau prosedur yang baru untuk mengurangi kemungkinan seseorang terpapar potensi bahaya. Yang kelima, alat pelindung diri. Alat pelindung diri dilakukan dengan memberikan proteksi pada seseorang untuk menghindari paparan potensi bahaya yang timbul selama bekerja. Nah, dari ketiga
tabel di atas dan kategori pengendalian risiko yang telah dipaparkan, dapat dilakukan penilaian risiko dan kategori pengendalian risiko. Yaitu yang pertama, karena bahaya dan risikonya terdapat 20, jadi dilakukan 20 penilaian. Yaitu untuk pertama yang penilaian risiko bahaya terjepit pintu. Risikonya yaitu tangan bengkak, nyeri, memar. Kemungkinan terjadinya sangat rare dan konsekuensinya mungkin cedera ringan. Untuk tingkat risiko yang terjadi kemungkinan adalah dari 1-2 ini dibaca seperti ini. Jika likelihood-nya atau kemungkinannya 1 dan konsekuensi atau dampaknya 2, maka dibaca dari kolom ini ditarik ke baris 2 jadi L, berarti low. Gitu. Nah, untuk pengendalian resikonya adalah dari terjepit pintu, lalu resikonya tangan bengkak, nyeri, memar, ini pengendalian resikonya adalah pengendalian administrasi, di mana dibuat suatu sistem agar membuat peraturan yang ketat agar tidak bermain-main di dekat pintu. Dan begitu pula untuk nomor 1 sampai nomor 20 dapat diamati seperti berikut. Nah, untuk selanjutnya, dari tabel ini dapat dibuat 2 diagram, yaitu diagram yang pertama yaitu persentase risiko kecelakaan kerja pada praktikum beton. Nah, ternyata persentase pada kecelakaan kerja pada praktikum beton di Laboratorium Pengujian Bahan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik di UM itu adalah 45% low atau rendah. Dan selanjutnya disusul dengan moderat yang lebih kecil, dan yang lebih kecil lagi itu high 15%. Dapat diamati sebagai berikut. Dan selanjutnya adalah diagram persentase pengendalian risiko yang dapat diberlakukan pada praktikum beton. Nah, untuk pengendalian risiko yang dapat diberlakukan, yang paling banyak adalah pengendalian administrasi, disusul dengan alat pelindung diri, dan yang paling kecil adalah rekayasa teknik. Dapat diamati pada gambar berikut. Itulah job safety analysis dari saya Ardias Kusumawardana dan Anggitiara Yunanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.